Compact, ada yang pernah dengar ya Global Compact? Ya, itu programnya PBB ya. PBB. Di sana ada 10 prioritas ya. 10 prioritas ya. Tapi garis besarnya itu dari 10 itu bisa disimpulkan di beberapa poin sih. Ada 1, hak asasi manusia, kemudian ketenagakerjaan. Nah, ini yang ketenagakerjaan ini yang berhubungan dengan anti diskriminasi, kemudian anti kerja paksa itu. Kemudian yang paling penting yang berkaitan dengan kita adalah yang lingkungan hidup, isu lingkungan hidup. Di sana diwajibkan semua korporasi dunia harus bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Ini nanti dari sini ini ada kaitannya dengan kita. Ya, kenapa ini saya cerita Global Compact ya, gitu. Jadi ada kewajiban pertanggungjawaban lingkungan dan sosial bagi korporasi, khususnya yang korporasi besar ya, yang korporasi besar ya. Kemudian yang selanjutnya anti korupsi itu. Nah, ini yang berkaitan dengan kita itu yang ini KKG kan sifatnya non government ya. Jadi dia nggak punya anggaran, nggak punya sumber daya keuangan khususnya ya. Ya, kalau sumber daya manusianya semuanya manusia ini, manusia yang hebat-hebat. Nah, itu untuk itu maka kalau di KKG itu ada fundraising dan Mas. Ada yang bidang penggalian dana? Belum ada. Kalau belum ada berarti tanggung jawabnya ketua dan sekretaris. Dan bendara ya. Iya. Betul Pak itu. Iya, tapi kalau ada ya diadakan aja di bidang itu kan, ada bidang pengembangan kurikulum mungkin, pengembangan profesi. Ya, ini yang pendanaan ini karena sekarang kan pendanaan itu memang sangat krusial, sangat penting karena semua hal kan serba membutuhkan biaya kan, nggak ada yang gratis di dunia gitu ya. Jadi ini kita memanfaatkan Global Compact-nya PBB. Ini memang peluang dan dijamin oleh undang-undang. Ini ada undang-undangnya 40 tahun 2007 dan PP 47 2012, di mana setiap korporasi wajib bertanggung jawab atas lingkungan hidup di sekitarnya dan sosial, pembangunan sosial di sekitarnya. Nah, itu di situ kan dari mana lagi kalau bukan dari keuntungan perusahaan. Nah, keuntungan perusahaan kan menyisihkan sebagian dananya untuk itu. Nah, itu memang dialokasikan termasuk untuk kita ya gitu. Ini ya pinter-pinterlah kita untuk bisa berkolaborasi dengan mereka ya. Kalau di Cilacap apalagi kan perusahaan korporasi besar banyak kan, ada Pertamina, PLTU kan multinasional itu ya. Dan PLTU itu labanya itu berapa setahun, tahu nggak PLTU labanya setahun? Berapa triliun itu satu tahun? Dan itu dijamin undang-undang ya, jadi ini legal ya. Ini memang yang ngatur itu PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan partai ya. Iya, asal PBB United Nations gitu. Itu memang ada ininya, ratifikasinya di sana ya. Ya, itu yang mengenai Global Compact. Ya. Kemudian yang kedua isu global lainnya ya, karena semua program saya itu harus proper dengan isu dunia ya, isu dunia yang paling baru ya. Saya kira ya di sini aja di Cilacap. Ya, ya lihat aja lah di YouTube kan bisa dibandingkan lah ya. Itu adalah isu lingkungan hidup, environment ethics and sustainability ya. Itu memang isu global ya, isu global dan itu wajib ya. Makanya sekarang kan ada
program mobil listrik nasional ya. Itu nanti yang mobil-mobilnya baru ini, yang baru beli mungkin 5 tahun lagi udah, waduh, harus ganti listrik. Iya. Nah, mungkin nanti bensin 10 tahun lagi habis itu. Iya. Pasti akan dikonversi. Itu kewajiban dunia memang untuk mengkonversi dari energi fosil ke bahan bakar yang terbarukan, energi hijau, energi listrik dan sebagainya. Itu nanti 2030 udah listrik, pom bensin udah harus ganti pom listrik apa ya? Iya benar itu. Itu pasti terjadi, nggak bisa dibendung itu karena itu udah satu kan memang energi fosil udah habis di cadangan fosil dunia kan tinggal berapa miliar barel itu. Yang kedua harus dituntut untuk mengurangi emisi karbon, makanya harus dihindari sedikit mungkin untuk menggunakan fosil. Ini saya cerita gini ada hubungannya enggak? Banyak hubungannya. Karena apa? Karena nanti perhatian dunia semua hal akan dikaitkan dengan environment ethic, dengan isu global, dengan climate change ya, perubahan iklim global ya. Itu semua akan dikaitkan dan semua yang melakukan upaya-upaya dalam rangka itu nanti akan diberi insentif, diberi penghargaan. Nah, termasuk kita harus mulai. Ini PAI ini kan, lu PAI apa hubungannya dengan lingkungan hidup? Saya udah pernah rapat ya di rapat pengawas ya. Ada hubungannya. Karena kita kan sumber moral kan ya. Lah untuk bagaimana menciptakan, membangun kesadaran lingkungan hidup kan dari moral, dari karakter. Bagaimana karakter dan moral kita yang dibangun untuk itu. Nah ini tugasnya PAI di sini. Jadi PAI punya kewajiban fundamental untuk melestarikan kehidupan dunia. Iya. Itu pentingnya. Iya. Ya, saya yakin ini semua ini sepakat di dunia untuk ini. Jadi ini PAI kan sumber moral ya. Kita kan surplus moral ya. Kita kan surplus moral. Untuk itu maka kesempatan ini harus jangan disia-siakan, harus kita mulai dari kita. Dari siapa lagi yang akan memulai kalau bukan kita, karena itu adalah tanggung jawab manusia, tanggung jawab untuk kelestarian kita di hidup di masa depan. Itu. Nah itu dalam rangka itu saya minta ini dalam kurikulum atau materi-materi PAI. Kita kan tematik itu kan, tematik kan mudah kan, bisa di apa-apa aja bisa dikaitkan kan. Ya, iya bisa kemana-mana, fleksibel, bisa zigzag kemana-mana, bisa disisipkan materi-materi apa yang sangat penting buat kita, yang sangat urgen dan sangat penting untuk dunia. Ya. Jadi misalkan begini, jadi nanti di IPS. Ini kalau SD kan udah ada IPS, IPA ada belum ya? Ada ya. Di IPS membahas tentang lingkungan hidup. Nanti di PAI-nya juga tentang lingkungan hidup. Ayat-ayatnya, postulat-postulat kita kan itu sangat proper kan. Al-Quran kan sangat proper dengan lingkungan hidup kan. Iya. Jangan sampai anak-anak kita nggak tahu. Ini kan bagian fundamental dari pendidikan agama ya di sini nih kan, Quran. Nanti di situ di PAI itu dibahas tentang bagaimana lingkungan hidup, kenapa harus kita jaga kelestariannya, apa dampaknya jika rusak, itu seperti itu harus proper ya. Jadi nanti kalau muridnya diberi seperti itu, maka gurunya juga harus tahu. Lah gurunya harus tahu apa isu lingkungan hidup. Nah, kan udah diberi TPG ini ada tukin ya. Ya dimanfaatin untuk kursus kayak untuk otodidak kayak browsing gimana beli gadget yang baru, yang bagus, yang kenceng biar bisa browsing itu leluasa. Ya, gitu ya.
Itu. Kemudian ada banyak strategi lain sih ya, tapi mungkin karena waktunya sangat terbatas, jadi nggak saya ceritakan semuanya itu ya. Ini saya sebenarnya mau cerita yang itu waktu ada yang peserta PTG kan dikumpulkan itu ya di sini ya. Itu saya banyak cerita di situ tentang genome editing ya, human genome editing itu orang luar negeri itu udah bicara itu ya. Ini kita orang PAI harus tahu itu ya nanti bisa mempersiapkan masa depan bangsa kita ya. Tapi ini biarlah nanti saya ceritakan di lain waktu karena ini juga mungkin butuh beberapa SKS sesungguhnya gitu ya. Iya. Tidak cukup hanya sampai SKS. Cukup. Kalau hanya di sini nanti mau buyar kok gitu. Ini baru pengantar. Bingung. Iya. Tapi itu gini, saya ini kan saya cerita sedikit, tapi tujuannya agar merangsang Bapak Ibu sekalian untuk membangun keingintahuan, jadi kuriositas ya. Kuriositas itu kan salah satu hal yang paling penting dalam keberhasilan pendidikan. Bagaimana membangun kuriositas, termasuk di lingkungan guru, juga siswa ya. Kalau tanpa kuriositas siswa ya nggak akan berkembang lah, dia nggak ya apa ya kurang lah ya kurang berhasil. Itu barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan ya, mungkin terlalu panjang ini sambil berkelakar gitu. Nanti ada hal-hal penting yang bisa ditanyakan atau dikomunikasikan, bisa saya layani di mana saja ya, di Facebook boleh, di WA boleh, atau langsung di kantor boleh, telepon boleh, atau di mana aja. Kalau ketemu saya di jalan ya boleh saja. Oh, di jalan ya. Ya. Kalau di warung syukur-syukur ditraktir lah. Siap. Ya, gitu ya. Saya terima kasih sekali atas perhatiannya, kesempatannya pada hari ini. Dan ini tidak perlu dibuka kan ya, otomatis lah ya, dapat biasa ya, nggak formal-formalan gitulah. Ya. Kalau itu kan kelihatan kaku ya, pembukaan. Kalau ini relax aja lah. Saya di sini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.